Kita butuh duit nih guys. Ini aku barusan check-in ke country club, belum sempat istirahat di kamar. But aku bilang sekarang, kita, saya dan kamu, butuh duit. Butuh jadi kaya, butuh income lebih besar, dan perlu itu semua dalam waktu yang cukup cepat. Why? Karena dunia ini makin kacau, inflasi makin gila-gilaan, banyak negara mulai konflik dalam arti bikin perang, bukan cuma Ukraina Rusia loh yang aku maksud. Ini aku maksud akan makin banyak negara masuk perang. Dan kalau duitnya nggak cukup, problemnya di dua sisi. Satu sisi, kalau kamu kejebak di area yang kebetulan perang. Ini aku nggak minta Indonesia kena perang. Tapi semisalkan di kemudian hari Indonesia mengumumkan kita sekarang konflik sama negara anu, tetangga kita atau siapa. Kalau kamu kejebak di tengah, bisa jadi kalau kamu mau selamatin kamu sama keluarga kamu, udah gak bisa. Lewat bandara umum, ditutup. Kalau kamu usia yang bisa pegang senjata, kamu gak bisa terbang keluar. Coba bisa kalau bisa terbang private jet. Ya toh, gak ada duit untuk terbang private jet, too bad. Bad luck, you know. Itu satu sisi, perlu duit untuk menghadapi krisis seperti itu. Nah, of course ini aku gak minta, dan juga bukan niat untuk bikin paranoia atau bikin konspirasi. Ini saya coba ngomong secara hypothetical, semisalkan. Dari sisi lain, dan ini bukan hypothetical tapi kepastian. Kalau kamu sudah siap dengan dana, sudah ada cash, emas, Bitcoin dan sebagainya yang bagus dipegang pas krisis, pas perang terjadi atau pas krisis sudah meletus, diskon muncul di mana-mana. Nah, kamu kalau udah ready dengan cash, emas, dan Bitcoin, bisa take advantage, bisa borong pas lagi diskon. You know, yang sudah kita lihat ya, jadi ini kita bukan ngomong hypothetical, yang sudah kita lihat. Ukraina kan perang sama Rusia, itu satu hal yang mayoritas orang udah ikutilah. Enggak banyak orang melakukan adalah untuk lihat mana diskonnya di area-area Ukraina. Properti mana yang bisa disikat murah-murah, bisnis apa yang sebenarnya sehat, tapi karena kena perang, gak bisa melakukan kegiatan bisnis dengan normal, sehingga gak kuat tahan bisnis, terus harus dijual murah-murah. You understand what I mean? Nah, Ukraina udah begitulah. Tapi ke depannya pasti lebih banyak yang kayak gitu, betul gak? Nah, niat kamu apa? Wait and see, tunggu lihat apa yang terjadi. Terus kalau kamu yang kebetulan dipanggil suruh pegang senjata, ya udah terima aja nasibnya, mau gitu. Diskonnya muncul di depan mata kamu, terus kamu gak ada duit untuk bisa sikat. I tell you, itu penyesalan yang paling berat loh. Kamu ingat aja ke krisis yang terakhir yang Indonesia pernah menghadapi. Tahun 98, 97, 98 lah, pas Krismon. Bukannya BCA dijual pas di situ. Harganya murah sekali. Terus yang membeli BCA jadi orang-orang terkaya di Indonesia. You understand? Nah, ini udah berapa tahun sejak Krismon? 97, 98. Ini sekarang udah 2025 menuju 2026. Udah menuju 30 tahun. 30 tahun ya? Something like this. Pasti ada opportunity yang once in a lifetime. Tapi hanya kalau kamu udah ready dengan duit, dengan modal, dengan income yang gede, fleksibilitas yang tinggi. Sebenarnya itu lebih penting daripada income yang gede. Fleksibilitas. You know? Contoh saya, ini aku bukan pamer ya. Ini aku cuma omong contoh. Biar kalian bisa bandingin. Saya yang menghasilkan uang online, dan bukan cuma saya yang begini, ada banyak orang sekarang yang udah hasilkan uang online. Tapi seperti saya, hasilkan uang online dari trading yes, dari crypto yes, dari online business yes. And then juga ada income dari properti yang sudah dipegang dari beberapa tahun yang lalu. And then sudah ada aset-aset macam-macam. Kitanya udah ready, gitu loh. I paham gak semua orang seperti gitu. Tapi di sini pasti kamu tanya, terus gimana caranya? Gitu loh. Di sini, saya gak mungkin bisa dalam satu video 10 menit tumpahin semuanya. Setuju ya? Tapi setidaknya bisa mulai mengarahkan. And itu niat saya untuk video kali ini. Tapi sebelum aku kasih arahan, kenapanya harus clear dulu? Karena kalau kamu gak sadar seberapa dekat kita ke masa krisis ini, kamunya ya tunggu-tunggu, wait and see, malas-malasan. Oke? So sebelum aku bocorin, di komen kamu harus jawab, kamu serius mau rubah nasib? Kan karena ini hal motivasi, tapi ini hal yang dibutuhkan untuk bisa tahan hidup. Potentially, kalau Indonesia sampai boom, kena krisis berat atau masuk perang. Kalaupun nggak masuk krisis atau perang, I bet kamu bisa pakai duit yang sudah dikumpulkan, beli di area-area yang kena krisis dan perang. Oke? Kayak Cina gitu loh. China lihat Afrika banyak yang krisis, wah tambah seneng, sikat aset-asetnya. Gitu. Jadilah kayak gitu. Perlu ada gigi yang tajam yang bisa gigit. Ada diskon dihantam. Alright, now ngomong serius sekarang. Apa yang harus dilakukan? And by the way, ini aku outdoors karena aku belum sempat scouting isi dalam hotelnya bagaimana ya. So kalau kena angin atau apa, mohon maaf. First things first. Kamu harus clear dulu dengan garis besarnya. Prioritasnya ini apa? Okay? What's the goals? Buat saya,
Number one, flexibility. Flexibility di dalam hal lokasi dan pilihan. Kalau penghasilan kamu stuck di satu kota, stuck di Jakarta misalkan. Kalau krisisnya muncul di Jakarta, kamu stuck. Semua aset kamu di situ, inventoris kamu di situ, tim kamu di situ, sistemnya di situ, customer kamu di situ. Dan tahu-tahu gak bisa ngapa-ngapain. Kebayang ya, overnight langsung stres. Kalau saya, preferensinya online. Karena online bisa dibawa kemana-mana. Ini saya 3 hari kemarin, I'm recording this tanggal 24. You can't see that. 24 November. Oke. 3 hari terakhir ini aku di kapal, terus lagi jalan-jalan di kota, just having fun lah. Tapi sambil having fun, saya itu trading. Long di Bitcoin, and so far so good. Udah TP sekali. Sempat short minggu kemarinnya. And so sambil jalan-jalan malah dibayar dari hasil trading. You know? Itu belum hitung income dari online business, belum hitung income dari sumber yang lain-lain. Tapi itu online. Ultimate flexibility, oke? Nah, bukan berarti saya ajak kalian untuk ikut trading. Bukan berarti saya ajak kalian harus cepat mahir Facebook advertising, Google advertising, e-commerce, dan lain-lain. Itu bukan maksud aku. Aku cuma maksud buka mata kalian sebentar aja. Mulai cari apa yang jadi opsi. Dan menurut saya prioritas number one is flexibility. Lupakan prinsip atau konsep atau impian mau cepat jadi triliuner. Oke? Saya aja yang terus terang aja bukan posisi triliuner, tapi 100M lebih ada. I tell you right now, di atas 20M sudah rasa bebas. Serius. So, gak perlu goal super gede banget. You know? Even, nah 20M, aku kasih tahu sekarang. 20M itu dengan standar internasional, bisa makan steak setiap hari, blueberry setiap hari, dan lain-lain. Itu lebih dari cukup. And then sisanya cuma apa? Income. Everything di atas 20M itu sebenarnya bonus, right? Tapi yang jauh lebih penting dari total kekayaan, right, is flexibility. Trust me, fleksibilitas bisa dimanapun, kapanpun, dan lain-lain. Which is, menurut saya, online is number one. Sekarang kalau kita bilang online, itu kuncinya ya, harus online. Caranya gimana, dan apa yang harus dicari, dan lain-lain. Sebenarnya yang Anda ingin, so gini deh, jalurnya itu sebenarnya cuma ada beberapa jalur. Yang terbukti dan pantas, hampir semua orang yang coba ada potensi bisa sukses. Oke, jalurnya apa saja? Bukan murni dropshipping atau murni e-commerce, tapi kawinan dari dua dunia ini. Dropship hybrid e-commerce. Itu satu jalur. Dan ini dikawinin juga sama AI content. Oke? Itu satu jalur yang bahkan di dunia ini orang-orang usia 13 tahun udah milioner. Milioner dolar ya, jutaan dolar. Which is puluhan, bahkan ratusan M. Itu satu jalur. Tapi untuk jalur ini bisa sukses, kamu harus orang yang rajin dan siap kerja berdarah. Karena itu harus geraknya cepat. Lebih penting gerak cepat daripada dapat winning product langsung. Oke? Karena kacamata e-commerce dropshipping ini itu kacamata yang mana kamu coba nembak aja. Nembak gak dapat penjualan itu bukan gagal, tapi itu data. Dan dari data kamu bisa modifikasi produknya, iklannya, copywritingnya, dan lain-lain sampai dapat yang kena. Oke? Nah, itu sifatnya dropship e-commerce. Gak cocok untuk semua orang, tapi itu satu jalur. Jalur yang kedua yang terbukti, trading. Oke? Trading dalam hal ini beda dengan investing. Saya kebetulan menghasilkan banyak duit 4 tahun terakhir ini karena investing di crypto. Investing itu beli, tunggu harga naik, selesai. Beli Bitcoin di $15.000 di November 2022. Kemarin exit banyak di $110.000. Recorded, terbukti on live call, dan lain-lain. Oke, kenaikan itu di Bitcoin itu yang bikin saya berubah total hidup saya. Siklus kali ini, oke? Tapi sekarang pertanyaannya, kalau udah mau turun harganya, dan ini bukan ngomong cuma crypto, gold, saham, Bitcoin, manapun itu marketnya. Kalau semua pasar lagi lesu atau mau drop karena sudah duluan naik cepat, kan emas itu naik ke 4.300, sekarang ke samping. Bitcoin udah moonshot ke 120 sekian ribu, harapan aku sampai 144 ribu, gak nyampe, 110 ribu kita exit. Terus sekarang dia turun ke 81 kita barusan masuk lagi. Right. Kalau pasar lagi turun, kamu harus ngerti jurus trading. Trading itu artinya bisa cuan saat market naik, cuan saat market turun. Long dan short. Oke? Itu yang dibutuhkan, which means, by the way, dunia itu kamu perlu apa? Syaratnya perlu, terutama di antara semua lain, udah belajar aturan mainnya, udah belajar risk managementnya, harus turut dan disiplin pada aturannya. Gak bisa pleset sedikit pun. Oke, so disiplin harus kuat. Kedua, harus hitungannya itu cukup lumayan, matematikanya. Untuk hitung kurang lebih butuh leverage berapa, jarak ke stop loss berapa, jarak ke target profit berapa, so SLTP itu loh. Itu harus hitungannya cukup kuat. So butuh orang yang sedikit intelektual, oke, untuk bisa trading. Intelektual itu dalam arti matematikanya bagus, disiplinnya bagus, analisisnya bagus, oke? Kalau nggak gitu ya mendingan nebeng, copy, contek. So itu yang dibutuhkan di situ.
Jalur lain yang udah sering terbukti bisa, anything digital business. Jual software as a service, SaaS, jual AI solutions. Oke, nah itu lebih ke konsultan, which means harus jago people person, oke? Harus bisa interaksi sama klien, cepat nembak apa itu masalah klien, mereka bejaranya di mana, kesulitannya mereka di mana, cost terbesarnya mereka di mana, loss of sales, loss of opportunity terbesarnya mereka di mana, yang kamu bisa bantu ngisi, kasih solusi. Cari customer lebih gampang, cepat, dengan sales lebih besar, dengan jumlah income yang lebih besar daripada cost kamu untuk bantu mereka, atau hematin cost mereka lebih besar dari cost kamu, right? Nah itu konsultan, which is itu banyak. Software, murni consulting as a service, jasa, and AI solutions, AI integrations. So itu jalur lain yang bisa, yang pantas jadi kaya. Karena kamu bisa operate dari Indonesia yang tenaga kerjanya murah, so bisa di skala besarin cepat. Klien kamu gak tentu harus dari Indonesia, bisa dari luar negeri, yang bayarnya jauh lebih mahal. Itu juga jalur. That's a very nice business. Saya sendiri sampai sekarang masih begitu. Tapi itu butuh people skills. And then jalur lain apalagi? Content creating, okay? Monetizing content. Nah ini banyak bentuk. Saya pribadi, yes, guru, les, coaching, dan lain-lain. Itu very scalable karena sekali omong bisa, sekali bantu, 1 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, tetap sekali omong, okay? So very scalable. Very scalable. Tapi untuk itu, kamunya sendiri harus expert. Harus ada skill, harus bisa tampil di kamera, harus bisa bicara. You know, kadang-kadang harus stay di hotel bintang 5 biar bisa menunjukkan kamu mampu. I'm joking. But you get the point ya, tanda kutip, bibit bebet bobotnya harus masuk. So, walaupun itu bisnis yang kuat dan sehat dan relatif risk free, gak segampang keluarin HP terus langsung nembak. Kecuali skill kamu yang kamu ngajar atau yang kamu bikin kontennya, itu sangat amat niche yang gak ada orang lain udah pernah penetrasi. Baru bisa model HP biasa terus kamunya gembel, bisa. Bikin konten. Waktu pertama kali saya mulai ngajarin, waktu itu digital marketing, so belum crypto, right? Itu saya masih gembel, bener-bener gembel orangnya. And terus terang aja, jauh gak sekaya sekarang. Udah beda cerita. But karena kebetulan timing saya pas COVID kena, pas semua orang kena lockdown, pas semua orang lagi cari gimana cara aku dari offline bisa cepet-cepet cari customer dari Facebook Ads. Nah, timingnya pas dan belum banyak orang penetrasi Indonesia, gitu loh. Nah, di situ aku naik down, masukan multi miliaran, gitu. Oke? Tapi kalau saya mencoba melakukan persis hal yang sama yang saya lakukan zaman itu tahun 2020 ya, udah lama ya, udah 5 tahun yang lalu. Kalau aku coba ulangi apa yang saya lakukan zaman itu sekarang, gak akan sukses. Paham gak kenapa? Karena udah penetrasinya beda, udah sekarang banyak influencer lain, guru lain, dan lain-lain sudah muncul, gitu loh. Tapi sampai sekarang masih bisa bukan cuma survive, tapi semakin kaya karena itu bibit bebet bobotnya masuk. You bisa lihat kalau kamu follower saya lama ya, memang saya makin kaya. Ini saya mau apa adanya. Am I the richest person di Indonesia? No, dan gak perlu jadi orang paling kaya di dunia. Cuma perlu jadi orang yang asli kaya, yang mampu bantu orang lain ikut jadi kaya, gitu loh. Sebenarnya itu syaratnya. Kalau kamu belum asli kaya, mau bantu orang lain jadi kaya, kamunya nggak bisa datang dari approach sama kayak saya, gitu loh. Harus datang dari approach, kamu orang yang memang startnya dari awal, tapi kamu makin bantu mereka. Lebih one on one, lebih bersedia hampir kayak jadi pegawainya klien kamu, gitu loh. Nah, itu nilai plus yang orang-orang yang udah levelnya di atas, kita susah dibeli. Paham nggak? Susah dibeli jadi hampir kayak pegawainya orang, gitu loh. Ya karena duitnya udah beda, gitu loh. Ya masih boleh, tapi you know, tiket price-nya lebih mahal. Rate private jet, rate economy class. Paham nggak maksudnya? So again, aku sharing semua ini bukan karena maksudnya itu pamer atau apa, tapi I'm really saying dari hati, kamu harus jadi kaya secepat sebisanya. Dan yang saya omongin sepanjang video ini itu cuma jalur-jalur yang bisa kamu pertimbangkan, oke? Ini cuma video 15 menit sekian, mungkin udah 20 menit lah, right? So, gak mungkin aku bisa tutor kalian sampai mateng jadi sukses. Tapi setidaknya harapan saya mulai buka mata kalian untuk mulai cari jalur, oke? Yang clear, kita sampai sekarang bantu orang-orang untuk bisa cuanin market. Gak peduli marketnya lagi bullish atau bearish, kita ngerti caranya cuanin dua arah. Oke, itu dari yang komunitas VIP Mindstack. Tapi yang saya sadar sekarang ini, saya omong di akhir-akhir November 2025, kayaknya saya perlu terjun lagi bantu orang di sisi yang lain. Karena aku paham gak semua orang mau terjun dunia trading. Mungkin perspektifnya, oh itu dunia resiko, gak ngerti, bla bla bla.
That's okay. So di sini saya sampaikan niat saya untuk menyediakan fasilitas yang bantu kalian. E-commerce, dropshipping, tanganin klien, digital business, content creating, apalagi ya? Properti bahkan. Properti sih nggak cocok untuk semua orang. Properti memang udah harus ada modal. Nggak mungkin dari nol modal. Even kalau kamu mau terjun jadi agent property, right? Satu, penghasilannya kalah lawan digital business. So ngapain kamu agent property kalau digital business lebih cuan besar? Satu itu. Kedua, tetap nggak nol modal. Perlu bensin ketemu klien, perlu ketok pintu, habis waktu, bla bla bla. Nah, tapi ada jurus properti yang sukses tapi perlu modal untuk bisa, satu, akuisisi ikat properti yang bagus, modal minim, tapi habis itu perlu setup tim untuk marketing proyek itu sebelum harus bayar udah kumpul duit duluan, gitu loh, right? Nah itu ada jurusnya, tapi butuh modal operasional, bensin di lapangan untuk membuat incentive scheme dan lain-lain. My point is this lah, ini terlalu panjang kalau aku lebarin ke arah situ. My point is, kamu harus kaya cepat. Literally hitungan 2-3 tahun mentok-mentok, udah duluan harus kaya. Kalau bukan tahun depan ini, 2026. Why? Dari satu sisi, kamunya perlu ada dana untuk pertahankan diri di krisis. Perlu keluar negeri cepat, perlu terbang privat, private jet mungkin, tergantung jarak ya. Bisa semurah 100 juta, bisa semahal 1M, 1,5 M, itu gampang banget. Tapi kalau ini omong jiwa udah gak mikir duit ya, langsung terbang aja, Satu sisi yang itu, tapi itu sisi yang ekstrim. Sisi yang mungkin lebih memungkinkan untuk kita yang di Indonesia, kamu perlu dana untuk bisa sikat diskon pas diskonnya muncul. Dan dari sisi yang lain, meskipun ini semua bullshit, meskipun gak ada perang, meskipun gak ada krisis, faktanya semua aset penting sudah miliaran semua. Bitcoin sudah miliaran per 1 Bitcoin, emas sudah miliaran per 1 kilo emas, rumah sudah miliaran per 1 rumah, kalau bukan puluhan miliar. Everything yang penting itu butuh miliaran. So kalau target kamu cuma ratusan juta, sorry tapi gak ada harapan. Ini saya ngomong secara serius, secara tulus. Gak akan ada harapan karena ketika sudah kumpul ratusan juta, yang dulunya miliar udah double. Jadi yang dulunya 1,5 miliar jadi 3 miliar, yang dulu jadinya 2M jadinya 4M, yang dulunya 7M jadi 14M. Semuanya naik. Targetmu kalau cuma ratusan juta kekecilan. Setuju nggak? Ini kalau kita omong, nggak ada krisis, nggak ada perang. Semuanya pokoknya naik terus. Tetap perlu duit, betul nggak? Nah, yang saya barusan kasih bayangan, kalau mau jalur A, B, C harus apa saja. Saran saya kalau kamu sudah ngerti kebutuhannya dan butuh yang lebih dalam lagi, nah of course you bisa aja ke YouTube, search, gimana cara ini itu tapi terus terang aja kalau aku boleh bilang butuh bimbingan. Ini aku mau secara gak harus sama saya. I'm already rich. Gak butuh kalian ikut sama saya. Tapi perlu bimbingan. Why perlu bimbingan? Karena di lapangan ada hal-hal kecil yang gak bisa dijawabin AI, gak bisa dijawabin sama gitu. Secara real. Hal-hal seperti gini butuh yang oversight, koreksi pola kamu, koreksi kesalahan kamu. Hindari kesalahan. Daripada belajar dari kesalahanmu, mendingan belajar dari kesalahan orang yang udah jalanin toh. Betul nggak? So, that's my big advice. Nah, kalau kalian misalkan tanya soal saya sendiri, kalau crypto terus terang aja di November menuju Desember, kamu harus bersedia trading. Saya siap ajarin, tapi kamu harus bersedia trading. Kalau nggak, pas bear market, nggak ada koin-koin yang moonshot 100x. Pokoknya pada turun. Dan kalau kamu ngerti cara cuanin market turun, bagus. Ekstra cuan. Kalau nggak bisa cuanin pasar yang turun, cuma bisa duduk diam manis. Nah itu fasilitas yang udah ready sekarang di brandnya Mindstack, di komunitas VIP. Selain dari itu, nah kebetulan karena rekam jejak saya memang udah duluan hasilkan miliaran dari properti dan sudah hasilkan miliaran dari online bisnis, bisa aja saya buka lagi kelas dan program-program berhubungan sama itu. But I don't know, butuh kalian konfirmasi butuh atau enggak. Kalau banyak orang butuh ya aku buka. Alright. Soalnya itu komitmen yang cukup besar dari sisi saya. Yang pasti saya akan berusaha untuk ngumpul coaches selain dari saya supaya bisa bantu kalian. Kalau bukan 1:1, maybe 1 banding grup kecil lah. So meskipun ada ribuan murid, mungkin tetap bantuannya itu 1 banding grup-grup kecil. 1, 2, 3 orang per 1 coach. Saya akan berusaha ke arah sana. Tapi hanya kalau kalian butuh. Karena I think itu yang dibutuhkan. Yang saat ini gak ada. You cari AI, you cari bla 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 itu gak cukup untuk jalanin bisnis multimiliaran. Cuma jawaban generik dan sering pleset gitu loh. Oke? But itu butuh kalian yang konfirmasi mau atau enggak. Kalau iya, ya udah kita siapin. Oke? Either way, yang penting kalian ketemu jalur sukses yang cocok untuk kalian deh. Ya, itu doa saya untuk kalian. Ini udah belum akhir tahun ya, jadi belum New Year's resolution atau waktunya untuk New Year's resolution. Tapi just trust me, you bener-bener butuh kaya, ubah hidup Anda 1, 2, maksimal 3 tahun dari sekarang. Dan doa saya untuk kalian, goal itu bisa tercapai. Amin ya. Sementara itu dulu ya. See you next time. Sukses selalu. And izin istirahat.
Oke, bye.